Kalau kamu cuma modal lihat indeks hijau, terus langsung yakin dan masuk pasar, kamu bisa jadi salah baca sinyal. Pas kamu lihat berita saham, nemu info tentang IHSG hijau, terus langsung mikir gini, wah, pasar lagi bagus nih, aman nih kayaknya buat nambah posisi. Tunggu dulu guys, jangan cepat ambil kesimpulan. Kalian tahu nggak? Kalau faktanya, kadang ada momen-momen di mana indeks kelihatan hijau cerah, tapi di sebaliknya, pemain-pemain besar kita justru diam-diam kabur. Jadi, gimana ceritanya coba? Indeks bisa naik, sementara pemain besarnya malah keluar pasar. Nah, ini nih. Ini yang mau kita bahas. Di video ini, kita akan bahas lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi, kenapa masuk pasar itu nggak cukup cuma lihat IHSG aja, dan apa yang harus kita lakukan. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Sebelum kita masuk pembahasan, buat kalian yang pengen financial freedom, tapi bingung mulai dari mana, yuk gabung membership channel ini. Di sana aku bakal bagiin tips-tips kelola keuangan pribadi yang gampang banget dipraktekin buat semua kalangan. Mulai dari mahasiswa, karyawan kantoran, freelance, atau pensiunan bisa banget guys. Langsung aja dicek, klik tombol join, klik tombol gabung. Oke, kita lanjut. IHSG itu rata-rata, bukan foto keseluruhan pasar. Pertama, kita perlu samain pemahaman dulu. Kalau IHSG itu bukan cerminan semua saham lagi sehat. IHSG itu angka rata-rata tertimbang, yang artinya saham-saham dengan kapitalisasi pasar gede punya kontribusi yang jauh lebih besar dalam menentukan arah indeks dibanding saham-saham kecil. Analoginya gampang aja. Bayangin, kamu lagi nilai rata-rata kelas dari 30 siswa. 30 siswa. Kalau cuma 5 siswa yang dapat nilai 100, tapi sisanya cuma dapat 60, 50, 40. Rata-rata kelasnya kan masih oke. Padahal mayoritas siswa sebenarnya sedang kesulitan. Nah, IHSG kerja dengan logika yang sama persis. Jadi kalau kamu cuma lihat IHSG naik, kamu nggak tahu naiknya. Naiknya itu didorong beberapa saham raksasa aja, atau memang mayoritas saham ikut naik bareng. Makanya beberapa analis selalu melihat IHSG sebagai gambaran besar di awal sebelum menganalisis faktor-faktor pendukung lainnya. Ini prinsip pertama yang harus diingat. Indeks hijau bukan berarti market sehat merata. Ketika asing kabur tapi indeks tetap naik, ini anomali. Ini yang mesti kita pahami bersama. Kenapa ini penting? Karena investor asing biasanya punya kapasitas dana yang jauh lebih besar dan analisis yang lebih dalam guys. Mereka keluar masuk pasar berdasarkan riset fundamental yang detail banget. Kalau mereka ramai-ramai keluar sementara indeks tetap naik, itu artinya kenaikan indeks lebih banyak ditopang oleh investor domestik. Kekuatan investor domestik inilah yang jadi penahan indeks agar nggak jatuh. Tapi fenomena asing ramai-ramai keluar dari pasar Indonesia ini tetap jadi tanda yang harus diwaspadai. Ada dua kemungkinan di sini. Pertama, karena perubahan arah kebijakan moneter global. Ini biasanya karena suku bunga The Fed yang bikin dana asing balik lagi ke Amerika. Kedua, bisa jadi karena memang kondisi makroekonomi kita yang tidak baik-baik saja. Fundamental makro yang sering ketutup angka indeks. Ini bagian yang menurutku paling sering dilewati orang. Selagi kita fokus ke angka IHSG, ada beberapa data makro yang sebenarnya kasih warning ke kita. Yang pertama, defisitnya neraca dagang Indonesia. Neraca dagang itu gampangnya selisih antara nilai ekspor dan impor. Kalau defisit, ya artinya Indonesia beli barang dari luar negeri lebih banyak dibanding yang dia jual. Tercatat neraca dagang Indonesia mengalami defisit sebesar 1,61 miliar US dollar pada Mei 2026. Gede banget guys. Kedua, inflasi. Udah sering kita dengar ini ya. Di pasar saham, inflasi tinggi juga sering bikin bank sentral naikin suku bunga. Biaya modal perusahaan jadi naik dan bisa menekan laba emiten. Tercatat inflasi di Juni naik jadi 3,34% dari yang sebelumnya di 3,08%. Ini sinyal yang harus diwaspadai guys. Yang ketiga,
kenaikan BI Rate. BI Rate itu suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Tapi efek dari suku bunga tinggi ini berpotensi bikin biaya pinjaman lebih mahal buat perusahaan dan masyarakat. Jelas, ini bisa jadi memperlambat konsumsi dan ekspansi bisnis. Tercatat BI Rate kita naik di 5,75% di Juni 2026. Nah, ketiga data makro ini saling terkait. Defisit neraca dagang akan menekan rupiah. Terus BI harus naikin suku bunga untuk menahan pelemahan rupiah dan redam inflasi. Di sisi lain, suku bunga tinggi bisa memperlambat ekonomi real dan kinerja emiten. Jadi, meskipun IHSG-nya masih hijau, tiga tekanan ini bekerja di belakang layar guys, dan berpotensi jadi hambatan buat pasar saham beberapa bulan ke depan. Apa yang harus kita cek selain warna indeks? Memang benar sih, lihat indeks kayak IHSG itu penting banget. Tapi nggak cukup itu doang. Nggak cukup guys. IHSG itu sebagai starting point kita memulai analisis. Di sini aku coba rangkum 3 hal simple banget yang bisa kalian cek selain IHSG. Ini gampang banget guys. Pertama, cek arah dana asing, foreign flow. Ini bisa dilihat di berita terbaru atau di apps sekuritas kalian. Kalau indeks naik, tapi asing net sell terus beberapa hari berturut-turut, itu lampu kuning buat riset lebih dalam, bukan alasan buat all in. Kedua, cek market breadth, alias berapa banyak saham yang naik dan turun. Bukan cuma lihat angka indeks doang. Kalau indeks naik, tapi cuma ditopang segelintir saham big cap, sementara mayoritas saham lain melemah, itu tanda kenaikannya nggak merata. Yang ketiga, nih yang penting nih. Jangan berhenti di judul berita doang. Kalau kamu baca headline IHSG menguat, coba cari dulu 1 atau 2 data pendamping. Kayak gimana arah rupiah hari itu, gimana data inflasi terbaru, dan gimana suku bunga BI atau The Fed. Nah, ketiga hal ini gampang banget dilakuin guys. Gak perlu jadi analisis pro buat mulainya. Belajar sendiri juga bisa. Dan kebiasaan simple ini udah bisa naikin level kamu jauh di atas rata-rata investor pemula. Jadi sebenarnya IHSG hijau itu cuma satu potongan cerita, bukan keseluruhan cerita. Di sebaliknya ada dana asing, sebaran kenaikan saham, sampai kondisi makroekonomi. Kayak neraca dagang, inflasi, suku bunga, itu semua ikut nentuin apakah kenaikan indeks itu solid atau cuma kelihatan bagus di permukaan. Dan percaya deh, ini nggak susah kok. Ini nggak susah. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.